Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita teman-teman dan para sahabat dengan saya Nikos Trinaldo Meredian di channel YouTube Petaniko Channel. Oke teman-temanku dan para sahabat dimanapun berada, pada video kali ini kita masih membahas seputar pertanian teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas manfaat pupuk dolomit bagi tanah dan tanaman kita. Teman-teman dan para sahabat, mungkin selama ini tanah-tanah yang berada pada tempat-tempat kita untuk melakukan penanaman atau membudidayakan tanaman itu telah terkontaminasi oleh pupuk-pupuk kimia bahkan puluhan dan ratusan tahun teman-teman. Bahwasanya sesungguhnya pupuk-pupuk kimia itu juga akan mempengaruhi nantinya kesuburan dan unsur-unsur hara pada tanaman kita. Pada video kali ini teman-teman dan para sahabat, saya akan mengasih sebuah informasi kepada teman-teman 10 manfaat dari pupuk dolomit. Untuk pertama kali teman-teman, saya membaca dari sebuah artikel dari sahabat Sibek Pertanian. Ini ditulis oleh teman-teman sahabat-sahabat yang juga membahas seputar pertanian, yang mana di sini manfaat dari pupuk-pupuk dolomit itu sangat baik sekali bagi untuk memperbaiki unsur-unsur hara yang telah hilang pada tanah-tanah kita, terutama untuk pertanian. Kapur dolomit mengandung kalsium atau Ca0 atau Ca0 dan magnesium Mg0. Kegunaan utama kapur atau dolomit ini adalah untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasamannya. Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami tanaman yang akan dipelihara agar mampu beradaptasi dengan baik. Kapur ini dihasilkan dari pabrik seperti pabrik pupuk ZA yang menggunakan bahan baku berupa fosfor atau gypsum, amonik atau NH3 dan karbon dioksida atau CO2. Oleh karena itulah kapur ini juga mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro pada umumnya. Kapur dolomit berbentuk halus atau powder atau tepung halus yang bersifat homogen dan berwarna putih kecoklatan dengan kadar kelarutan 0,15 mg per liter serta kerapatan jenisnya mencapai 0,762 ton per meter persegi. Kapur dolomit mempunyai 10 manfaat penting. Inilah teman-teman dan para sahabat, apa itu manfaat dari pupuk-pupuk dolomit. Ada 10. Yang pertama adalah meningkatkan pH tanah. Jadi kalau pH dari tanah kita kurang, maka pupuk-pupuk dolomit inilah yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkannya. Yang kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Jadi tanaman-tanaman itu, baik itu hortikultura, tanaman buah, sayur mayur, dan segala yang kita budidayakan itu membutuhkan unsur hara sebagai sumber makanan bagi mereka. Jadi salah satu manfaat dari dolomit ini adalah untuk meningkatkan unsur hara yang berada dalam tanah ini. Yang ketiga, menetralisir tanah dari senyawa beracun. Apa itu senyawa beracun? Mungkin selama ini teman-teman dan para sahabat petani dimanapun berada sering mempergunakan baik itu pestisida, fungisida atau insektisida dan juga pupuk-pupuk kimia yang berlebihan. Itulah yang meningkatkan dan membuat tanah-tanah dan senyawa-senyawa beracun bagi tanah-tanah ini sehingga hasil panen kita bisa terpengaruh dan berkurang. Yang keempat, menambah populasi mikroorganisme. Mikroorganisme ini sangat dibutuhkan terutama untuk memperbanyak cacing-cacing berada pada dalam tanaman
dan juga mengolah pupuk-pupuk alami yang kita pergunakan atau kompos yang kita pergunakan menjadi pupuk. Jadi makroorganisme inilah yang nantinya menetralisir, merubah bahan-bahan itu menjadi pupuk dan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Terus menghijaukan tanaman. Tanaman yang hijau adalah tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat itu dipengaruhi oleh tanah-tanah yang sehat. Jadi sekaranglah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hasil tanaman kita atau hasil panen kita dengan cara memperbaiki tanah. Pergunakan pupuk dolomit teman-teman dan para sahabat. Terus yang ketujuh, menaikkan produktivitas kualitas panen. Inilah yang kita tunggu-tunggu apabila kita untuk membudidayakan tanaman. Apa itu hasil panen? Hasil panen yang apa? Hasil panen yang berkualitas dan hasil panen yang produktivitasnya sangat tinggi. Jangan kita berharap hasil panen atau produktivitas hasil panen kita baik dan tanaman kita berkualitas, sedangkan tanah bagi tanaman itu untuk hidup tidak kita perhatikan dan tidak kita perbaiki dari hal-hal yang dibutuhkan. Yang pertama unsur hara teman-teman dan para sahabat. Yang kedelapan, menyediakan unsur Ca dan Mg. Wah, ini adalah unsur-unsur yang ada pada pupuk-pupuk dolomit ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Salah satunya adalah Ca dan Mg atau magnesium. Menetralkan unsur Al. Ini agak sedikit kurang tahu saya teman-teman dan para sahabat. Nantilah kita lihat apa itu Al. Ini adalah bahasa-bahasa kimia, sedangkan saya bukan orang kimia ya teman-teman. Terus membunuh bibit-bibit penyakit. Wah, jadi banyak sekali manfaatnya ternyata teman-teman. Jadi di tanah-tanah ini sebelum kita pergunakan atau kita garap dan kita tanami, ternyata di dalam tanah ini juga ada bibit-bibit penyakit yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman-tanaman kita. Contohnya mungkin ada di dalamnya adalah penyakit-penyakit virus, penyakit-penyakit pokoknya penyakit-penyakit lah yang nantinya mengganggu dari pertumbuhan dari tanaman kita. Kalau di sini mungkin ada layu fusarium lah, virus lah yang selalu mengganggu dari pertumbuhan dari tanaman kita. Ternyata pupuk dolomit ini juga bisa untuk memperbaikinya dan bisa untuk membunuh dari bibit-bibit penyakit itu. Jadi itulah teman-teman dan para sahabat, ada 10 manfaat dari pupuk-pupuk dolomit ini. Ini sangat-sangat perlu kita perhatikan dan sangat-sangat kita butuhkan sekali apabila kita ingin tahu dan belajar untuk memperbaiki dari hasil-hasil panen kita, sehingga hasil panen kita tidak monoton, selalu berkurang atau stagnan, tetapi hasil panen itu dari tahun ke tahun harus kita tingkatkan. Kuncinya adalah perbaiki tanah, perbaiki kultur tanah, kurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Bukan berarti saya menyuruh atau mengajak teman-teman meninggalkan pupuk-pupuk kimia, bukan teman-teman. Karena pupuk kimia itu salah satu alternatif bagi kita untuk meningkatkan juga hasil panen kita. Karena apa? Karena ketersediaan dari pupuk-pupuk alami ini juga sangat sulit teman-teman dan para sahabat. Jadi sekurang-kurangnya kita berusaha dulu, belajar dulu bagaimana mengurangi dari penggunaan pupuk-pupuk dan obat-obat yang memiliki unsur-unsur kimia. Agar hasil optimal, kapur dolomit yang akan diaplikasikan ke dalam harus dipilih berdasarkan faktor-faktor tertentu. Di antaranya itu sifat kimia, harga, kecepatan reaksi, serta kehalusan bahan. Sedangkan dalam penggunaannya ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan pupuk ini ke dalam lahan pertanian. Yang pertama, penyebaran lahan secara merata. Penyebaran ke lahan secara merata. Untuk memperbaiki kondisi tanah, kapur dolomit
bisa disebarkan dengan cara menaburkan ke area lahan pertanian kita. Seluruh bagian dari lahan bisa kita tebarkan teman-teman dan para sahabat. Proses ini biasanya dikerjakan pada saat tahap pengelolaan lahan sebelum proses penanaman bibit tumbuh. Lahan yang sudah diberi kapur ini selanjutnya didiamkan selama 2-3 minggu agar kondisi normal kembali. Jadi setelah teman-teman dan para sahabat melakukan pemberian pupuk dolomit, sebaiknya dibiarkan 2-3 minggu agar bisa kondisi dari tanah bisa normal kembali. Tetapi kalau saat sekarang ini teman-teman dan para sahabat, dalam keadaan musim hujan, mungkin 1 minggu setelah kita pemberian dolomit itu sudah bisa kita tanami kembali. Karena apa? Karena pupuk dolomit ini sangat mudah sekali larut di dalam dengan air dan mudah sekali menyatu dengan tanah. Tetapi sebaiknya teman-teman dan para sahabat, mungkin ini secara keilmuan 2-3 minggu itu sudah bisa ditanam atau kita pergunakan atau kita tanam dengan tanaman yang kita tanam. Tapi kalau saya teman-teman, ini pengalaman saya juga, saya biasanya setelah pemberian pupuk dolomit khusus untuk musim hujan kayak saya sekarang ini 1 minggu sudah saya tanam. Itu tidak ada masalah apa-apa yang saya alami selama ini. Itu teknis bagi teman-teman dan para sahabat. Terus yang kedua adalah penaburan pada lubang tanaman. Bagaimana caranya? Bisa teman-teman dan para sahabat aduk pupuk dolomit dengan pupuk kandang, lalu kita masukkan atau kita taburkan ke dalam lubang-lubang dari tanaman-tanaman kita. Sepertinya apabila teman-teman mempergunakan plastik mulsa, dalam plastik mulsa itu pasti ada lubang-lubang tempat kita menanam tanaman. Di sana kita masukkan pupuk dolomit yang telah kita campur dengan pupuk-pupuk kandang. Biarkan 2-3 minggu, itu secara keilmuan mungkin teman-teman dan para sahabat. Mungkin kalau musim hujan dalam 1 minggu sudah bisa kita tanam kembali. Yang ketiga, pencampuran dengan pupuk ZA. Apa itu pupuk ZA? Salah satu pupuk kimia teman-teman dan para sahabat. Bisa bagi teman-teman dan para sahabat yang mau menabur atau juga memasukkan ke lubang, bisa dicampurkan dengan pupuk ZA. Itu seperti tadi. Ini adalah teknis bagi teman-teman dan para sahabat. Mungkin itulah teman-teman dari para sahabat. Ini salah satu artikel yang saya baca di sebuah berita-berita online. Namanya adalah saybexpertanian.god.id. Banyak sekali tulisan-tulisan yang ditulis pada web-web pada pertanian ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman baca juga, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hasilnya bagi kita semua. Mungkin inilah video saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada kegunaannya. Dan bagi teman-teman silakan mencoba dan silakan mengaplikasikannya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Hasil panen yang melimpah, hasil tanaman yang baik, pertumbuhan tanaman yang sehat. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar bagi kita untuk dalam menjalankan aktivitas kita sebagai petani dan aktivitas kita dalam keseharian di kampung seperti yang saya lakukan pada saat sekarang ini. Oke teman-teman dan para sahabat, mohon juga bantuannya untuk selalu support channel YouTube Pertanian ini dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya nantinya bisa memberikan informasi-informasi yang berharga, pengalaman-pengalaman saya dalam bertani bagi teman-teman dan para sahabat. Mari kita berbagi, mari kita bersama, mari kita bergandengan tangan untuk kemajuan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.